Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Buat teman-teman jangan lupa kita ada Saweria aja. Linknya ada di deskripsi video. Buset, awal-awal langsung Saweria nih Bang. Jangan lupa juga kita punya webinar. Benar. Tanggal 14 Juni 2026, harganya 170.000. Linknya ada di deskripsi video juga. Ini webinar untuk umum ya. Betul. Bukan cuma yang mau jadi komika, tapi bisa orang kantoran. Ya. Pokoknya siapapun lah. Karena buat gue skill stand up itu masuk buat segala profesi, Bang. Betul, kecuali itu berguna banget. Petinju. Bener juga ya. Di kondisi apa petinju menggunakan teknik stand up? Petinju pensiun mungkin ya. Bisa. Hari ini kita mau ngomongin tentang Suci 12, Bang. Kalau biasanya kan kita ngomongin per show. Ini kita benar-benar secara keseluruhan Suci 12. Rangkuman kejadian. Kaleidoskop. Bener kan ya? Ya, benar. Tapi ada beberapa kategori lah yang kita bahas di minggu ini, Bang. 1, beat terbaik. Dua, penampilan terbaik. 3, komika paling berkembang. 4, Nah banyak ya. 4, komika yang tidak sesuai ekspektasi. Oke. Dan yang kelima, masukan untuk Suci 13 nantinya. Anjay. Dimulai dari beat terbaik. Buat teman-teman juga nanti ditulis ya, beat terbaik lu apa, penampilan terbaik lu apa. Nanti di next episode kita akan ngomongin dan kita bahas yang komentar dari teman-teman. Lu beat terbaik di Suci 12 menurut lu beat siapa, Bang? Kalau buat gua, Bukan penampilannya, bukan satu set ya, tapi beneran beatnya doang ya? beatnya doang ya. Beatnya gua tuh paling suka banget. Beatnya Ili. Beatnya Ili? Beatnya Ili itu Di yang mana? Yang ngeblank? Yang minta tepuk tangan? kan kalau biasanya kalau beat favorit itu kan yang memorable kan? Iya. Yang pokoknya kita kepikiran Betul banget. Salah satu beat Ili yang paling bagus menurut gua adalah yang beat dia tuh yang suaminya nyuruh kompetisi. Bukannya dia nggak mau karena sombong, bukan. Tapi ini nggak cocok dilakukan oleh wanita. Oh, gue inget. Kenapa cewek disuruh megang mic gitu terus? Itu. Cewek mana yang malam-malam megang mic gitu cuma buat gue. Tetangganya nyangkanya gue biduan ya. Itu beat favorit gue banget tuh di Suci 12 sudah. Kenapa itu jadi favorit, Bang? Nggak tahu tuh ya, secara keresahan ada, secara setup lainnya bagus, secara ironinya juga ada. Secara what if-nya ada, itu kayaknya ngumpul situ tuh, semua set itu banyak banget ininya, banyak banget teknik-tekniknya. Gitu. Ya bener sih, gue juga pas lu bilang beat itu, gue inget beat itu pecah banget sih itu. Show pertama di tengah-tengah ya, kalau nggak salah ya, apa bukan beat closing kan? Bukan. Di tengah-tengah itu salah satu penulisan yang jeli banget. Jeli banget ya. Dan itu yang mungkin setelah gue inget-inget ya, setelah beat itu tuh kesannya kita tuh mengharapkan Ili untuk panjang di kompetisi, Bang. Karena ternyata bener penulisannya bagus gitu. Bagus banget. Iya, bukan cuma main self deprecating tapi dia bisa main what if juga. Iya. Gua tuh bahkan ya, kalau lo tadi bilang bukan penampilan, ini justru ya di Suci 12 ini gua nggak tahu kenapa ya. Ini bahkan sampai 3 besar ini masih penampilan terbaik lah. Oh iya? Peserta. Iya kalau menurut gua. Gue setakjub itu sama penampilan di Ili di show pertamanya Ili di show pertama. Itu. Oke. Nanti kita bahas lah ya soal penampilannya. Tapi ini bahas soal beat dulu. Lu bahkan bukan cuma beatnya, satu penampilannya buat satu penampilan itu bagus banget sih menurut gue. Oke. Makanya kan lu tau sendiri waktu Ili close back kan, kalau gue galau berhari-hari nggak mau makan. Mayri sampai nyilet. Tapi close mic-nya Ili memang terasa sangat disayangkan sih, karena dia di pre-show tuh bagus banget, di show 1 bagus juga, tiba-tiba show 2 ngeblank, keluarnya karena ngeblank gitu. Iya. Bukan karena penampilan dia yang enggak lucu, tapi ya karena ngeblank, dan itu bahkan di saat dia ngeblank pun itu masih lucu padahal. Oh iya, di show 2 itu dia sebenarnya bukan ngeblank karena nggak lucu. Bukan ngeblank karena nggak lucu, ngeblank karena lucu. Kaget. Ya, itu gua. Nah, lu ada ini nggak? Kalau gua beat paling
gue suka di Suci 12, beat terbaik buat gue adalah beatnya Virsal soal liburan itu orangnya tepat, tempatnya juga harus tepat. Emang ya, lu mau liburan ke Swiss bareng sama Roy Suryo? itu gue suka banget karena buat gue tuh kan beat observasional ya. Abis itu kan turunannya tuh yang kalau liburannya ke tempat yang ini sama orang yang nggak tepat jadinya gimana? Atau orangnya tepat, tempatnya nggak tepat jadinya gimana? Gue tuh waktu nonton itu ngerasa kayak anjing, gue pengen banget beat itu tuh gue yang nemuin gitu. Karena itu kayak kalau itu dijadiin, gue cukup yakin beat Virsal ini dia mau bawain kemanapun bisa kena bang, karena keresahannya tuh diamini sama semua orang. Kayak bener loh, kita tuh kalau mau liburan emang tempatnya tepat, orangnya juga harus tepat gitu. Iya. Itu berarti secara ini ya, secara dari premisnya. Dari premis sih gue suka banget premisnya sih. Itu tuh bener-bener sebuah premis yang kalau setelah gue nontonnya kayak anjing, gue pengen nemuin yang kayak gini gitu. Iya. Itu tuh salah satu salah satu yang gue favoritin juga, Yud. Oh itu? Cuman pada akhirnya gue kenapa milih Ili, karena gue ngerasa, gue nggak tahu deh ini sih. Lu bisa menggantikan sosok suaminya. Bukan, gue ngerasa ya itu kan video stand up kan bisa sampai kapanpun ada di video itu kan. Ya, gue ngebayangin tahun 2076. Iya. Harus spesifik banget. 2076 ya. Pokoknya lama banget dah. 50 tahun lagi. Iya, ini orang masih tahu Roy Suryo nggak nih? Masalahnya itu. Kecuali Virsal setiap tahun mendubbing gitu ya, videonya didubbing, diganti nama-namanya. Mungkin sekarang Roy Suryo masih kena dah, karena orang masih relate sama dia. Apakah tahun 2076 orang masih relate, atau jangan-jangan nanti ya pasti sih, misalkan Pak Roy Suryo meninggal nih, meninggal dalam keadaan baik lah, jadi orang baik segala macam. Ini akan jadi wah ini kenapa nih dia ketawa padahal orang baik gitu sih. Jauh juga ya pemikiran. Atau mungkin nanti kalau anak cucu kita nonton Beat Viral dia nanya, Pak emang Roy Suryo kenapa? Nah kita bisa menjelaskan. Akan jadi pertanyaan juga tuh. Tapi secara struktur jokes ya memang gue suka banget itu sih, lucu banget sih itu juga itu. Dan kalau ada pilihan, kalau harus dua ya, gue satu lagi yang gue suka dan gue sebenarnya bingung menentukan yang mana. Beat Ratanca di tema film bang, yang soal kenapa sih pedagang kecil selalu digentayangin. Aduh, itu bagus banget. Itu bagus banget karena nyampe ke ketawa kuntilanak bang. Yang kalau tukang nasi goreng jualan pagi-pagi diketawain sampai tukang nasi uduk. Aduh itu kayak anjing, bagus banget itu tuh. Itu penemuan observasional yang ada di depan mata semua orang, tapi nggak semua orang nyadar. Ratanca sama si Virsal berhasil nge-capture itu. Ada satu beat yang sebenarnya kalau bisa diolahnya itu pasti bakal lucu banget, Yud. Secara premis? Karena secara premis menarik banget. Apa ya? Yang beatnya Dewangga. Beat Dewangga. Gue masih kepikiran yang ketika Dewangga ngebom, Ari Kriting sampai nyamperin dia, ditanyain lu harus udah total aja apa sih dia bilang tuh? Lepas aja. Harus gini gitu. Terus dia mengcompare sama pertandingan Bayern Munchen. Lawan PSG lawan apa gitu? Iya, yang Bayern Munchen juga waktu babak pertama main jelek. Iya, Ari Kriting turun gitu. Itu kalau bisa diolah dengan baik, wah itu bahkan dari Bayern Munchen ngomong pertama pun itu udah pasti dari dedor banget itu gitu. Cuman sayang banget eksekusinya tuh begitu gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita komentarnya eksekusinya harus kalau Ari Kriting lebih banyak kegiatan waktu komentarin Dewangga, disamain waktu komentarin Bayern Munchen. Itu akan jadi jauh lebih banyak titik tawanya. Apalagi ditambah waktu itu tuh kayaknya si Dewangga itu baru banget menggunakan format kayak gitu tuh. Jadi itu sesuatu yang baru buat dia juga harusnya. Cuman ya itu sayang banget melakukan materi itu seperti itu, jadi kesannya ya udah. Tapi ini sih bang, bisa jadi materi itu tuh baru tercipta setelah dia nampil jelek, makanya belum semateng itu. Bener. Karena kan itu materi yang dibikin di
sela-sela setelah penampilan pertama nunggu ke penampilan kedua kan? Iya mungkin ya. Iya kayaknya ya, karena kalau Dewangga putaran pertamanya pecah banget, itu nggak mungkin muncul itu. Iya benar sih. Kalau itu udah bukan inget sebelumnya, kalau itu ditulis H-2, gue yakin Dewangga juga kepikiran untuk nambah-nambahin. Cuma karena itu beat dadakan, jadinya sebatas itu. Tapi secara potensi emang gede banget. Iya gede banget tuh. Sayang banget itu beat dan penampilan Dewangga di situ emang bagus banget sih, yang di putaran 2 kan, biarpun beatnya nggak tuntas tapi kenceng banget kan itu. Iya. Ini kita ngobrolin beat atau bahas pindah ke penampilan terbaik nih? Pindah. Beat udah. Udah sama-sama 2 kan tadi? Oke, sama-sama. Atau lu ada satu lagi yang beat yang udah, favorit? Cukup gua aja gua. Sekarang pindah ke penampilan favorit, Bang. Penampilan favorit? Iya. Lu siapa? Gua Andri Sakti roasting Joko Anwar. Karena itu dia momen comeback-nya ya? Momen comeback, bener-bener comeback-nya Andri Sakti. Andri Sakti itu kan show 1-2 jelek, 3 akhirnya lumayan, 4 oke, ini 5 akhirnya tuh kayak dia dapat nilai tertinggi kan seingat gua. Itu kayak akhirnya dia kayak berhasil menunjukkan kualitas dia gitu. Dan waktu di roasting Joko Anwar, beat-beat yang dibawain juga fresh banget. Kayaknya gak banyak yang nemuin beat kayak gitu. Pembahasannya beda kan dibanding yang lain. Jadi waktu ngelihat Andri Sakti di roasting Joko Anwar itu kayak kita kayak sama-sama ngerasa menang gitu Bang. Karena kita tahu ini orang awalnya direndahkan terus nih, diragukan terus dia berhasil comeback, jadi kayak kemenangan lah itu. Jadi di beat yang roasting Joko Anwar itu sekaligus melegitimasikan bahwa tulisan lu tuh bagus itu. Enggak anjing. Jadi buat yang ragu sama Yuda Klik di webinar, udah ada contoh nyata bagaimana sebuah beat tercipta. Udahlah jujur-jujuran aja lah, udah selesai kompetisinya ini. Nggak, tapi gue emang... Jadi 90% itu beat, nih andil orangnya ini nih. Jadi sebenarnya lu bukan menyanyi Andri Sakti, lu menyanyi diri lu sendiri. Wah bagus banget tulisan gue, emang layak nih. Nggak, tapi emang penampilan Andri Sakti bagus Bang. Bagus. Ya pokoknya kayak Bakriadi lah. Dia bisa membawakan. Yang gue ganti. Gue ada yang kedua. Ada yang kedua gue udah ganti. Penampilan paling favorit gue ganti deh. Nah, nggak apa-apa Yud. Yaudah, ya, karena ini Yud, bahkan di luar negeri pun itu ada jasa orang yang menuliskan materi dong ya kan? Iya. Ya ini penting untuk diketahui nih. Beberapa teman kita yang di industri itu memakai jasa penulis. Iya. Jadi nggak masalah banget di kompetisi. Makanya itu kan harus berkesinambungan. Penulisnya oke, penampilannya pun juga harus oke. Nggak bisa tuh lu nyoke nggak bisa ngebawainnya atau salah satu nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Tapi buat gue penampilan Andri Sakti di show itu bagus. Bagus banget. Lo apa? Penampilan favorit? Yang pertama apa tadi? Itu satu Andri Sakti, penampilan favorit. Oh ya, satu lagi nggak ada? Satu lagi ada? Ada. Kalau gua, apa? Lo dulu aja. Gua tetap Ili. Tadi iya, bener. Gua penampilan paling bagus menurut gua Ili karena gini Yud. Kenapa gua bilang penampilan Ili? Akhirnya tuh secara nggak sadar, gua tuh membandingkan semua penampilan setelah Ili itu ke Ili ini. Jadi gua rasa seberapapun pecahnya, lu belum sebagus Ili nih gitu. Gua nggak tahu karena emang rasa sayang yang besar. Ya Allah. karena penampilan Ili di show pertama itu emang ini sih Bang, emang kayak dia keresahannya tebel banget, punchline-nya juga kuat-kuat gitu. Iya. Dan beneran kayak cerita dari hati banget kan. Dan kayaknya itu yang kan stand up itu kan dasar kan keresahan. Bukan secara harfiah. Bukan secara ininya, secara apa namanya? Harfiahnya. Itu kan memperjuangkan kan. Menyampaikan apa yang ya kayaknya memang ini tuh seorang istri yang memperjuangkan nasibnya sebagai tulang punggung terhadap tulang punggung atas suaminya gitu. Jadi gue bilang aduh, bagus banget. Makanya gue nggak tahu ini bias atau apa, cuman kayaknya enggak dah.
Yaudah, kalau itu yang nomor 2 deh menurut lo. Karena kan lo tadi Ili udah. Iya. Yang nomor 2 buat lo setelah Ili ada gak? Yang setelah Ili adalah Dewa nggak lagi nih, sama aja nih. Bukan, Virsal justru. Virsal yang mana? Virsal tuh yang pertama, yang show dia pertama, yang Prisyo. Virsal tuh yang pertama tuh yang dia naik lift. Dia naik lift. Yang di gue sebel ada TNI di sini itu. Iya, yang dipakai baju kostum segala macem. Bukan itu. Yang dia naik lift itu yang mana sih? Aduh, show pertamanya Virsal itu yang mana? Ini tadi dikat aja ya? Iya, dikat. Nih, kalau yang ini loh, si Virsal tuh yang... Gak usah dikat lah. Jadi yang mana Bang? Udah inget gak? Dah. Iya. Salah satu penampilan terbaik gua Virsal. Virsal, oke. Yang di show pertama. Oke. Yang beatnya tuh... Tentang... Orang sukses... Pakai dasi? Nggak harus pakai dasi. Oke. Gitu. Dia punya temen pakai dasi. Satpam. Iya. Sukses? Enggak. Sukses cuma sampai lantai GF doang. Karena dia stuck di lantai GF. Karena itu lantai GF. Oke, kan kalau itu cuma beat itu doang, gue setuju itu bagus. Tapi sebenarnya kan secara penampilan itu masih ada bolong-bolong itu, seinget gue Bang. Dia bukannya closingnya yang ini loh, closingnya yang karena gue di rumah itu kalah sama istri gue. Buat mama. Yang ada itu kan yang dimaju ke depan itu kan. Iya, ternyata aneh banget sih. Iya. Memang aneh banget. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh suka banget sama penampilan itu karena itu kayak ngebuka siapa si Virsal yang selengnya, yang tiba-tiba closingnya begitu dan itu dipakai lagi di Sodos. Iya, gue ingat banget juga. Yang closingnya itu dia maju ke depan. Loh, ngapain gue udah nyampe depan gitu kan? Iya itu. Oke. Walaupun ada itunya, buat lo tetap penampilan Virsal itu salah satu penampilan paling bagus di Suci. Oke. Karena ya itu, gue tuh suka sama di peserta itu kayaknya hampir jarang menggunakan. Nah, ini nih salah satu kurangnya di Suci ini, hampir semua peserta setelah sebelum 3 besar ya, itu panselnya tuh cuma 1 doang. Oke. Nah di show ini nih, terus Virsal tuh bener-bener ngetek pansel itu. Nah itu makanya gue suka banget. Emang secara tipe komedi lu sukanya yang gitu? Ya kayak gitu. Jadi atau masih kepikiran aja sama penampilan dia di situ gitu. Kalau gue kan tadi sukanya yang observasional, kalau sukanya yang emang ada turunannya, punchline-nya. Iya. Nah itu pun observasional. Observasional juga. Oke. Itu kan tentang dasi kan? Oh iya, tentang dasi. Sebenarnya kalau observasi atau ini itu mah cara penggalian materinya, tapi lu suka beat yang nggak cuma berhenti di satu punchline, tapi ada turunannya. Oke. Benar, itu gue suka. Kalau gue yang nomor 2 selain Andri Sakti di roasting Joko Anwar itu Eja di berapa besar ya Eja? Eja di Aurat. Iya, Aurat itu. Yang ini privasi. 5 besar kalau nggak salah itu. Yang di callback ke Pade Indro di akhirnya itu. Yang benar. Ini di waktu Virsal keluar 7 besar berarti ya. Iya, itu salah satu. Buat gue tuh bagus banget beat Eja. Itu gue lupa lagi beatnya apa aja rangkaiannya. Tapi yang gue ingat itu dari awal sampai akhir nggak ada miss-nya tuh Bang. Iya benar bagus. Bahkan closing-nya itu bagus banget karena udah selesai di privasiku. Abis itu kan memang harus bawain yang soal bensin. Iya. Masukin soal bensinnya halus banget dan secara punchline kebayar juga. Benar. Waktu dia ngerosting ke Pade Indro. Iya. Itu sih yang gue inget banget. Itu di 5 besar ya? Dan bukan, 7 kayak itu sebelum 1 minggu sebelum si roasting, karena Virsal kan pasti road to final dia cerita dia suka roasting tapi dia keluar 1 minggu sebelum roasting kan. Iya. Itu beat paling bagusnya Eja di Suci ini. Di Suci sebelum sampai final ya. Sebelum final Eja buat gua ada lagi yang bagus kayaknya. Kan kayaknya di 4 kesini kan dia udah mulai turun. Oh iya benar turun. Si Eja tuh. Iya. Itu di berapa sih ya? Itu tuh kayaknya di Virsal tuh misal tuh kayaknya itu 7 deh Bang. 7 ya? 7 besar karena Virsal keluar habis itu 6 besar tuh roasting Joko Anwar. Iya. Oh 5 tuh baru tuh ya mulai. Iya. Mulai turun gitu kan.
Oh ini itu Virsal waktu keluar ya soal kompetisi apa sih ini? Ada yang puisi, ada yang itu. Nah itu ingat banget gua. Ini gua masih nulis nih Eja, bagus banget semua materi tertulis dengan bagus. Iya. Terus Chris John, oh itu punchline pertamanya yang soal ditonjok Chris John. Ingat dong punchline itu. Yang remote, ya bukan remote sama kakeknya. Iya. Katanya anaknya bilang kalau sama kakek mah lama anak kakek jadinya lambat, kakek jalannya lama. Buset, berani banget. Gue kalau dulu kayak gitu ditonjok Chris John intinya kayak gitulah. Iya. Habis itu closing akhirnya soal privasiku itu. Jadi secara satu penampilan yang itu tuh gue suka banget sih Eja. Itu bahkan kalau lu inget di Pandi Suci, setelah penampilan itu gue yang langsung bilang Eja pasti ada di grand final. Iya. Karena terasa banget gapnya antara Eja dan yang lain gitu. Tapi tuh menurut gue tuh penampilan si Eza di situ peaknya ya? Terakhir terbagus sih, Yud. Oh. Karena di 6-nya, di 5-nya tuh udah mulai berasa banget tuh. Juga, ya? Jadi ini kayak penampilan terakhir dia yang bagus aja. Kayaknya dia puncak materi dia yang paling bisa jadi. Rasa dia udah mulai nyepelehin mungkin lawannya kali ya. Mungkin kayak gitu kali. Karena setelahnya itu yang beat film yang soal bioskop. Terus yang 5 itu soal apa ya? 5 Eja, kayaknya 5 akhirnya Eja bottom 3 pertama kali. Iya. 4 itu yang soal dia cerita tempatnya kebakaran ya, benar ya? Oh iya benar. Benar itu kayaknya beat yang itu yang soal privasiku tuh terakhir kali Eja dapat nilai tertinggi kayaknya di situ deh. Iya. Karena setelahnya Andri Sakti nilai tertinggi, terus ada si siapa lagi? Misal Dewangga. Ratanca yang nilai tertinggi, ya benar-benar. Iya makanya tuh menurut penampilan terbagus dan terakhir bagus. Gue baru ingat. Karena itu lanjutannya soal ini Bang, yang soal gue nggak siap Indonesia dipimpin sama Gen Z. Gen Alpha. Nama RT namanya Kenzo. Aduh tuh bagus semua. Iya. Azan Bang. Stop dulu Bang. Jadi buat gue penampilan Eja di 7 besar itu tuh penampilan yang masih bisa gue kagumin sampai sekarang Bang. Kalau kita tonton tuh kayak semua beatnya ditulis dengan baik, keresahannya ada, dan teknik punchline di dalamnya tuh banyak semua. Tapi sayangnya apa? Itu? Terakhir dia yang paling bagus. Iya dong. Ya, yang lainnya nggak sebagus itu, karena mulai ada penurunan lah. Iya. Dan itu dia penampilan terbaik dari gua dan dari Bang Heri. Lu tulis juga penampilan terbaik Suci 12 menurut lu siapa? Sekarang kita ngomongin ke ini Bang. Komika yang tidak memenuhi ekspektasi. Waduh. Lu ada gak Bang? Yang tidak memenuhi ekspektasi. Iya, tapi ini berdasarkan penampilan dia di Suci doang ya. Jangan lihat di luar-luaran. Ya salah satunya adalah Ripai sih harusnya. Oh Ripai. Kenapa? Ya gua karena lu tau background dia di luar. Gue sering banget ngeliat dia di luar, di open mic, di beberapa show. Itu bagus banget sih menurut gua gitu. Cuman kayaknya waktunya memang nggak dapet aja di sini. Nggak dapet di situ gitu. Apalagi kan dia 2 kali nampil dua-duanya berat banget tuh yang di Road to Final. Di beberapa Suci itu ada persona yang absurd gitu. Iya. Makanya dengan Ripai keluar di awal-awal, hilang tuh tradisi itu. Hilang absurdnya ya. Iya. Kan justru tuh seharusnya tuh Ripai tuh bisa tuh jadi anomali. Jadi anomali yang bikin pusing Pak De Indro. Tugasnya Ripai harusnya. Bener itu sih. Ya? Nah, makanya ketika pemilihan dia pre-show itu dia yang lolos, meskipun kan banyak banget kayak si Andre Sekuter ada Akim Bagil kalau ngomongin lucu banget kan dia. Lucu banget kenapa Ripai? Mungkin gua awalnya memperkirakan si Ripai itu adalah bakal jadi anomali nih di Suci ini. Yang setara kayak si Gera, terus si Firza Logika. Karena cara mainnya beda dibanding yang lain. Itu karena cara mainnya itu beda dan ya itu kan sesuatu yang baru banget nih dibawa ke Suci. Personanya gua diksi segala macam itu cuman ya makanya nggak expect banget dia keluar secepat itu dan pas di Road to Final juga nggak bagus ya. Itu sih makanya mungkin kalau dia dikasih kesempatan ini bukan callback ya. Mungkin kalau callback ya memang tuh kesalahan dia lah terlalu emosi banget.
Mungkin kalau dikasih kesempatan lagi gitu, dia ikut ke 2, ke 3, mungkin oke. nggak berguna buat Kompas. Karena kalau ngomongin Firsal diksi lucu, diksi paling lucu yang muncul di kepala gua ngomongin Suci 12 ditonjok Chris John sih. Iya enggak? Itu diksi lucu dan lucu banget itu ditonjok Chris John, Bang. Iya. Coba ada nggak diksi Ripa yang lu inget di Suci 12 ya? Ya nggak ada makanya. Iya kan? Nggak nempel banget tuh, apa ya? Banget ya? Ya paling Cina Kisbai. Oh iya, Cina Kisbai. Itu di Prisio dia ya? Oh di Prisio ya? Iya, Cina Kisbai. Cina Kisbai. Itu kalau gua ekspektasi. Kalau gue yang nggak sesuai ekspektasi sih Virsel, Bang. Karena Virsel itu di Prisio bagus banget, Bang. Iya. Dia nampil lepas banget. Dia kayak masuk. Gua paling kagak suka tuh sama orang yang pakai seragam ikut stand up. Itu anjing, itu tuh kayak detail ya. Iya, dan dia bilang ini berarti kita mendukung dua fungsi Arbi. Dua fungsi Arbi. Irba. Itu bagus banget Virsel di Prisio itu yang bikin orang berekspektasi tinggi sama Virsel tuh karena penampilan di Prisio tuh kayak dia mainnya tuh kayak beneran senyantai itu, Bang, kayak nggak stand up malah, Bang. Iya. Bener nembak sana nembak sini kan. Nyerang sana nyerang sini. Iya. Dan kerasa percaya dirinya tuh gede banget, Bang. Oh, itu sih benar. Kalau lu lihat yang pas Prisio mainnya tuh kayak nampilnya kayak masih ada keraguan-raguannya atau takutnya lah. Takutnya Virsel tuh udah nggak ada itu. Dia masuk dengan percaya diri yang tinggi, langsung nembak-nembakin semua orang. Iya, ternyata kepercayaan dirinya tinggi adalah jadi bumerang buat dia sendiri. Tapi setelah Prisio, show 1, show 2 ada satu yang dia bagus ya itu yang soal yang liburan doang. Sisanya tuh buat gua dia nggak memenuhi ekspektasi gitu. Iya. Karena kualitas Virsel tuh bisa dilihat di Prisio dan di yang tema liburan itu yang soal si tadi sempat kita omongin. Apa namanya? Liburan tepat dan orangnya tepat. Iya. Itu gua udah pernah cerita di sini belum ya? Yang si Virsel itu bahkan ya sebelum Suci ada lah. Iya. Beberapa bulan sebelum Suci kan gua selalu ngikutin dia kan. Dia selalu ke Depok. Iya, dia selalu ke Dia Depok, gua kadang jurinya juga. Dan itu tuh gua tuh selalu bilang ke dia, "Wah, lu calon juara Suci nih Sal," dia bilang. Sumpah gua bilang gitu. Calon juara Suci lu Sal, karena bener-bener punya. Wah, beda banget dah, punya warna sendiri. Showmanship buat gue, Bang. Iya. Itu beneran kayak bukan stand up comedian yang baru, dia udah bisa datang dan gini, Bang. Iya. Dek gitu. Iya. Ya aksi panggungnya sih emang menunjukkan kalau dia tuh udah matang banget di panggung, nggak grogi ngeliat mata penonton. Iya. Wah, gue bilang, lu Sal, juara Suci lu Sal. Sampai gua DM. Oh iya. Wah, Sal, gue senang banget lu lolos. Wah, juara lu sama Mukmin, gue bilang gitu kan. Kenapa? Cuman Mukminnya doang. Sama Mukminnya doang. Ternyata doanya kebagi, Sal. Dan kebetulan Mukmin guru agama, jadi diambilnya banyaknya ke Mukmin. Bener. Si Mukmin guru agama kan, yang guru agama nyokap lu Sal. Oh iya. Iya, guru kan nyokapnya. Makanya, wah ini kesel banget nih pasti Virsel sama Mukmin nih. Karena dia kan nggak suka guru. Guru juara. Gitu ya Sal ya? Bagaimana Virsel tuh menjanjikan banget di Prisio, cuma di show 1 sampai dia keluar. Gara-gara nulis 10 premis. Enggak, tapi dia beneran nulis, beneran nulis. Kita percaya aja. Iya. Itu sih. Ini berarti kita udah ngobrolin 4 nih, Bang. Beat terbaik udah, penampilan terbaik udah. Tadi apa? Baru 3 ya? Satu lagi apa ya? Yang tadi komika yang paling nggak mau sesuai ekspektasi. Oh, nih satu lagi. Apa? Komika yang paling berkembang waktu di Suci 12. Oh, ya. Gua dulu deh. Ratanca sih gua. Bener sama sih. Iya kan? Emang jawaban kita masih Ratanca ya? Iya, makanya. Karena lu teman-teman coba nonton Ratanca di Prisio. Terus bedain waktu Ratanca di tema film. Buat gua salah satu mulai Ratanca kelihatan bagusnya banget di tema film. Itu kalau ini kategori berkembang tuh apa, Yud? Apakah dari jelek lama-lama bagus? Karena sementara Ratanca memang dari awal tuh memang udah bagus. Tapi beda, Bang. Cara dia nulis waktu di show awal. Nulisannya? Iya, di show 1, show 2 itu kan penulisannya adalah
ada kejadian lucu yang terjadi di odong-odongnya, dia ceritain di panggung. Kejadian lucu diceritain di panggung. Itu kan makanya yang Bang Radit bilang, sampai kapan lu ngebahas odong-odong di panggung suci? Nah, setelah itu Ratanca udah nggak main itu lagi, tapi dia ngomongin soal orang kenapa pedagang kecil selalu korban acara film itu kena banget. Terus yang soal ini cewek gue tuh nggak masalah sama gue, orang tuanya belum tentu. Yang soal dia ngumpul sama temennya bukan mau berteman. Nah, itu semuanya tuh setelah show 1 show 2 itu premisnya bagus-bagus banget Bang, dan bahkan Cing Abdel kan juga komen, gue nggak nyangka tukang odong-odong bisa ngomongin politik, karena pun Ratanca ngomongin politik itu masih terasa deket sama dia Bang. Iya. Itu karena mungkin dia korban sebuah politik yang amburadul ini sih. Korban dari kemiskinan terstruktur. Terus waktu dia roasting Arik Riting, pendekatan dia ngobrolin Arik Riting yang mencoba jadi presiden stand up. Iya. Itu bener-bener kalau dilihatin dari pre-show, show 1, show 2, nanjaknya gila-gilaan sih. Oke, kalau di luar Ratanca itu kita sepakat. Ratanca tuh ya udahlah memang bagus gitu. Oh, di luar Ratanca tuh siapa yang berkembang ya? Kalau menurutku secara materi ya. Secara materi. Dalam artian adalah bukan one beat wonder ya, maksudnya punya satu yang bagus itu, selebihnya kurang gitu. Tapi yang bener-bener ada progresnya nih terus meningkat. Siapa ya? Siapa lagi? Coba Dewangga, mungkin bahkan gue Dewangga nggak ngerasain progresnya ada, tapi dia udah keburu keluar tuh yang setelah dia disadarkan sama penampilan dia di 5 besar kurang bagus, show 1-nya, show 2-nya gila banget. Iya, hampir gak. Pokoknya pilihannya, bahkan Mukmin itu dari show awal sampai dia final nggak terasa ada penggalian lebih dalam, tapi pecahnya makin-makin. Iya. Tapi secara penulisan materi. Iya, nggak kayak Ratanca gitu perkembangannya. Siapa lagi pilihannya? Andri Sakti. Ya, kalau Andri Sakti nggak sebenarnya bukan dibilang berkembang ya. Kalau Andri Sakti kayak kita sempat ngobrol, dia show 1 show 2 memang terlalu percaya diri, bukan dengan tulisannya terlalu jelek penampilannya sampai akhirnya waktu dia bagus sedikit kayak ngerasain perkembangan, tapi sampai dia akhirnya close match di 4 besar itu secara penulisan nggak banyak perubahan. Iya sih, bener nggak? Iya bener. Nah, makanya kalau dibilang, nah ini nih salah satu pembeda Suci ini dengan Suci sebelumnya, gue ngerasa di sisi perkembangan komikanya justru kalau gue ngerasa mungkin ya kalau di Suci sebelumnya adalah orang-orang yang udah lama stand up masuk ke Suci, jadi dia di kelasnya tuh mulai paham penulisan atau segala macam lah. Sementara di Suci 12 ini itu kan era baru setelah COVID ya. Iya. Jadi mungkin banyak peserta-pesertanya tuh adik-adikan kita tersayang kita, adik dan tersayang kita, makanya mereka belum lama di komunitas, belum lama digembleng untuk open mic, terus tiba-tiba punya satu bagus lolos atau 1-2 beat bagus terus lolos, jadinya ya yang dipercayai adalah penulisan yang dia yakini itu gitu. Jadi bukan atas dasar penulisannya, cuman yang dia yakini aja kan, bahkan sampai Radit bilang ya hilang rasanya gitu. Tapi mungkin terbalik Bang, waktu kita masuk di Suci, kita tuh masih belum tahu apa-apa karena stand up komedi masih baru. Jadinya kita emang belum punya satu style yang ajak banget. Sedangkan peserta Suci 12 itu rata-rata udah stand up tuh mungkin di atas 5 tahun semua. Enggak Yud. Sebagian besar ya? Enggak, justru yang di atas 5 tahun yang akhirnya 9 Yud. 10, bener. 9. Sorry, bener-bener. Kalau ngomongin 9 mah juaranya buat 9, 10, bahkan 11 tuh udah masih baru tuh. Jadi tuh yang paling lama tuh 9 udah tuh. 9 sih jagoan semua. 8, 7 tuh udah orang-orang lama yang tinggal nunggu antrian masuk doang. Nah, sementara ini di 12 ini kayaknya emang baru banget stand up. Bukan baru banget, maksudnya dalam artian nggak selama peserta-peserta lain masuk ke kompetisi. Jadi
Ya benar, kayaknya tuh makanya berasa banget dari segi tulisan. Kita pernah sering ngebahas kalau ini tuh di 5 besar aja masih ada bolong-bolongnya. Masih bolong-bolongnya, nggak ketat banget, nah gitu tuh mungkin gitu. Jadi kalau dibilang apa sih perkembangannya itu yang agak ya kayak mungkin bisa jadi karena episode sucinya lebih terbatas dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau lebih terbatas suci 11. Oh iya, 11 per minggu dua, makanya tuh cuma sebulan doang apa sebulan setengah gitu waktu itu. Ini sebenarnya udah lebih banyak dibanding 11. Udah lebih panjang itu. Yeah. Nah itu tuh. Kalau 9 tuh masih banyak ya bang. 9 kayak satu ya. Karena dia pas lagi pandemi. Berat sih. Kalau bilang 9 paling bagus emang gua ngerasa. Iya kan? Yang pas masuk jagoan semua. 9 tuh jagoan semuanya udah nggak bisa diragukan lagi tuh 9 tuh. Nah itu sih. Siapa? Oh masih ada. Umam ya? Siapa? Umam 11. Umam dibilang lama. Enggak, tapi benar kalau bilang 11 banyak yang baru ya Umam salah satunya sih. Iya benar. Tapi itu kalau kita ngomongin soal perkembangan yang beneran terlihat banget ya? sih Ratanca. Kalau Eja, gue sejujurnya belum banyak tahu dia di komunitas. Iya, sama gue juga belum. Dan lebih ini, Eja itu dari awal udah bagus bang. Jadi Eja tuh emang bagus terus. Eja jadi anomali yang bagus. Iya. Karena sebelumnya kan kurang kan. Iya. Tapi kalau Eja nih mulainya di sini misal di angka 80 terus tuh Eja. Nah Ratanca tuh dari 70 lama-lama ke 90 gitu. Iya, benar. Itu dia. Berkembang. Ada lagi yang soal berkembang kayak benar ya. Paling terasa Ratanca lah. Okay. Makanya sangat disayangkan dia juara 3 sih. Harusnya di 2, Yud. Seharusnya. Bahkan pertama harusnya. Pokoknya udah kita nih kemarin kita waktu grand final masih bareng sama jurinya, Bang. Ada gak hal yang masih lu pengen utarakan tentang grand final, Bang? Tentang grand final. Ya gua masih mempertanyakan kenapa Mukmin sih sebenarnya. Soal dia nggak ada tema. Iyalah. Oke, benar. Ya, tapi bagusnya Mukmin juara ternyata memang satu. Ya. Dari timur pertama. Oh iya. Pertama yang juara kan selebihnya kan Kriting, Abdur tuh kedua. Mamat juga. Kedua. Ini memecahkan. Iya. Kalau Komika Timur pertama yang juara. Iya. Itu pertama. Yang kedua cuma di Kompas guru dihargai. Anjay. Bahkan dapat penghargaan. Anjay. Tapi kalau ngomongin kalau ngomongin soal nggak pakai tema kan akhirnya kemarin MC jelasin kalau ada pengurangan poin. Walaupun kalau kita mau kayak sedikit kritisi seberapa pengurangannya karena kan ini nggak ada tahu ya. Iya nggak ada. Bias banget itu. Iya nggak ada kayak informasi. Nggak pakai tema pengurangannya segini. Karena kalau soal durasi itu di season gua dikasih tahu per detiknya pengurangan satu poin. Iya. Ya ini sorry dah. Itu sebenarnya bisa dipatahin kalau pengurangan tema nggak ada tema itu cuma dikurangin nilai. Karena memang nggak pernah diomongin kan sebelumnya. Bahkan waktu si Bonar pun ini secara secara nggak ngikutin aturan. Itu nggak dibilangin kalau nggak ngikutin aturan keluar bahkan. Ternyata keluar. Oke. Teman kita Rere juga. Oh iya Rere. Sepecah itu nggak ada. Rere sih sedih sih. Rere itu nggak ada aturan bahkan. Suci berapa ya? 7 ya? 6. Apa 7 ya? 6 atau 7 Rere itu di tema Who Am I? Kayaknya 7 bang karena dia bareng sama Patra. Oh iya benar. Di tema Who Am I, Rere malah bawain beat dia yang solid tentang lamar kerja ya. Wisuda. Tentang wisuda, ya intinya tentang itu pecah. Tapi karena dia nggak sesuai tema di close mic. Nah, waktu itu ada nggak peraturan kalau nggak sesuai tema harus keluar kan nggak ada juga. Iya. Nah makanya ini agak bingung banget nih. Iya benar. Kenapa tiba-tiba yang sekarang beda. Itu sih. Paham. Itu yang gue jadi sangat-sangat. Ya karena sebenarnya menggunakan tema tuh biar juri punya satu standar yang sama. Temanya kuliner. Lu harus mengulik dari kuliner mau nggak mau karena biar dilihat seberapa jago lu menguliknya kan. Gitu. Iya kan kemarin kita juga dengar ada yang bilang, lu disuruh lukis sawah.
ya kan? Ya. Terus tiba-tiba yang lu lukis kotak. Meskipun bagus masa menang. Iya benar. Itu kan lombanya lukis sawah bukan lukis sawah. Ini ngomongin temanya ya, bukan ngomongin soal lucu ya. Iya, ngomongin kalau lucu mah udah. Kalau soal lucu buat gua putaran 3-nya Mukmin emang lucu banget. Itu bahkan terlucu di kompetisi bahkan. Di kompetisi. Oh, di kompetisi, oke. Pecahnya tuh pecah selucu di kompetisi 12 itu lucu banget. Tapi bagusnya lagi kenapa Mukmin yang juara? Bagusnya adalah karena kan ini sih kenapa Mukmin juara. Indonesia tuh udah bener-bener memprihatinkan banget sih. Gara-gara udah patut banget ditertawakan ini. Ini kalau Indonesia baik-baik aja Mukmin nggak menang. Ya, karena jokesnya setupnya ada di pemerintah kita. Di pemerintahan dan kenapa ini bagus banget? Video dia viral di mana-mana loh. Oh, yang nih. Potongan-potongan itu tuh. Oh, akhirnya ya. Viral banget di mana-mana ada di Facebook. Pokoknya di Facebook aja gua hari ini udah berapa kali orang yang repost penampilan itu. Mukmin, di Twitter apalagi, di IG apalagi gitu dari berbagai macam homeless itulah. Wah anjir gue bilang, atau jangan-jangan Yud, pemilihan Mukmin juara dagangnya Kompas. Iya dong, ini udah bisnisnya Kompas ini. Ini Bang Heri ini tadi kayak fans Mukmin, gue mau serang Bang Heri nih. Tapi dia puji, gue hapus lagi. Loh, kok ngatain lagi? Gue tulis lagi ya? Enggak, tapi secara moral, secara moral gue nggak setuju untuk Mukmin juara. Cuman secara tadi di luar itu kalau mau fair-fairan ya. Kalau secara lucu banget Mukmin. Lucu banget, iya. Cuman secara kita sebagai penampil, yang mana kita harus mengikuti aturan. Mengikuti yang diperintahin rules-nya segala macam, tiba-tiba ada satu orang yang nggak melenceng dari itu semua, kok bisa juara? Coba gimana perasaan lu ya, coba. Jadi itu kita perlu menunggu dari Kompas di suci berikutnya akan kayak gimana. Iya. Karena ini ya perlu kayak misal nanti langsung dikasih tahu misal di awal ya, kayak kalau nggak sesuai tema, pengurangan poinnya setengah. Nah, itu mungkin jadi 100 dibagi 2 jadi 50. Iya. Ya, kan jadi udah dikasih tahu dari awal, jadi komik-komik lebih punya kesadaran untuk ngikutin tema gitu kali ya. Ini berarti salah satu improvement buat Kompas nanti nih. Oh, bisa. Ya udah kita ngomongin enggak apa di sini aja. Ini berarti salah satu improvement buat Kompas nanti. Next-nya adalah rules-nya dipajang di LCD sebesar-besarnya. Atau enggak di-share di sosmed. Jadi tuh kita sebagai penonton nggak ada perdebatan. Nggak ada perdebatan. Karena gini, efeknya tuh adalah ini kan ini banget tuh simpang jomin banget tuh. Simpang siur. Ini kan simpang siur banget nih beritanya nih, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya pokoknya terjadi perdebatan nih. Takutnya orang-orang tuh menganggap stand up cuma lucu doang. Oh, karena dia lucu doang akhirnya menang. Padahal pun secara materi coba jelasin. Apa materi Mukmin? Gue ngerasa iya materi Mukmin tuh, bahkan materi di final itu Yud, kan nih katanya nih final terbaik kan. Oke lah, itu dari segi tepuk tangannya, dari segi mewahnya memang benar terbaik lah, dari segi keluarnya banyaknya 9 kompor itu memang terbaik lah. Cuman ya itu lagi karena sandarannya adalah kondisi negara yang lagi kayak gini. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal lucu-lucuan, Firza Lokika di tahun lalu lebih lucu dibanding Rizky Prasetya sih. Oke, benar. Tapi secara penulisannya Rizky Prasetya jauh lebih unggul sih. Iya. Nah, makanya Cuma ya kenapa final ini terbaik, ya itu Bang, kayak yang sempat kita obrolin sama Cing Abdel. Di Suci 11, ada 3, Firza Logika, Aldo, sama Rizky Prasetya. Iya. Di beberapa kan nampil 3 kali ya. Aldo tuh emang kerasa juara 3-nya. Iya. Yang ini sih semuanya dapat momen. Ratanca momennya di putaran pertama. Oh, pertama ya. Eja di saling roasting. Mukmin di putaran ketiga. Benar. Dan ya itu ya, kalau emang soal tema sih, kalau kita pakai standarnya yang standar Rere, ya Rere waktu itu nggak sesuai tema langsung dikeluarin. Cuma kan yang sekarang akhirnya kemarin si MC menjelaskan kalau terjadi pengurangan poin. Nah, pengurangannya berapa itu nggak dijelasin juga sih. Makanya gue yakin kan nih kalau jurinya Panji ini nggak akan juara sih Mukmin. Kalau jurinya Panji di Road to Final semua orang ditampol-tampolin tuh Bang. Maksud lu apa? Ripai, maksud lu apa? Iya dong. Galak banget Bang Panji pasti di Road to Final. Ambon dia. Diomel-omel nih orang. Nah, tapi memang kayaknya serunya juaranya adalah Mukmin.
sosmed tuh jadi rame tuh Yud. Dari berbagai macam komentar dan sudut pandang, pembelaan segala macam. Mungkin kalau yang menang Ratanca, wah itu mah cuman apresiasi dari tukang odong-odong doang kan. Wah salut bla 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 sama ini doang akun-akun yang ngejual kesedihan, ternyata orang bisa loh bangkit dari keterpurukan gitu-gitulah. Tapi sorry. Satu lagi. Ini gara-gara Mukmin juara. Di posting sekolahan. Oh iya. Ormas keagamaan Muhammadiyah. Keren. Terus beberapa akun yang partai gitu. Jadi ada itu tuh. Jadi luas banget jangkauan tuh luas banget karena sosok Mukmin ini mungkin ya itu satu personanya adalah guru. Mungkin di luar circle dia aktivitas itu memang keagamaan gitu. Dua dia kritis terhadap pemerintah. Betul. Ya itu sih salah satu jadi improvement Kompas juga Yud. Sayang banget. Itu gue sih yakin banget ya kalau semua materi Mukmin ditayangin. Wah ini buat industri stand up komedi akan jadi jauh lebih rame lagi ya. Karena Mukmin bakal bisa menjangkau lebih banyak orang dengan video-video stand up-nya sih. Iya, karena kan kondisi negara mungkin bisa diwakilkan oleh beat Mukmin yang fotonya hilang gitu. Itu sih. Ya kayak beat soal MBJ mah jangan dibahas. Di stop. Itu kalau itu jadi cuplikan, itu akan dipakai sama banyak akun lah buat waktu bahas MBG gitu. Bener. Cuma kan jadinya disensor. Kalau buat gue Bang, improvement yang buat dilakuin sama Kompas adalah kalau ngasih challenge itu tuh harus sama susahnya. Karena yang terjadi di Andri Sakti waktu di 5 besar ya? 5 besar atau 4 besar sih yang dia disuruh crowdwork Bang? 5. Itu tuh Andri Sakti susah sendirian di antara nih lo ngomongin rule of three sama crowdwork jauh banget Bang. Ini tuh sulit banget untuk dipersiapkan gitu. Jadi kalau emang mau ada challenge crowdwork, ya udah semuanya sama. Karena mungkin crowdwork tuh jangan dijadiin challenge sih. Apa? Dijadiin tema aja. Ini satu show itu satu show itu ya. Satu show itu ya udah semuanya crowdwork semuanya. Iya. Itu kayaknya lebih menarik juga tuh. Karena buat gue waktu Andri Sakti dapet itu menyulitkan buat dia. Emang sengaja mau nyikirin banget ya. Itu udah puncak. Puncak kekesalan Kompas terhadap Andri Sakti. Udah ini. Andri Sakti kalau dikasihnya rule of three dari awal beatnya rule of three semua Bang. Iya. Bener dan itu senjata dia tuh bahkan kan. Iya jadi terasa nggak sama susahnya gitu. Iya. Apalagi ya misal bedain satu rule of three terus apa sih kemarin? Impersonate, terus callback, apa sih? Crowdwork, satu lagi apa tuh? Act out. Nah, mungkin act out sama impersonate sama lah tuh, sama secara kesulitan ya. Itu kan sama-sama ini. Terus yang soal callback sama rule of three. Nah, si crowdwork ini tuh ada di level kesulitan yang berbeda, Bang. Karena lu harus interaksi sama penonton dan semua stand up, semua beat lain itu lebih bagus bisa untuk dipersiapkan lah. Crowdwork itu kan kalau lu terlalu dipersiapkan jadinya juga nggak bagus. Nggak disiapin. Kalau nggak siap orangnya. Iya, kalau nggak siap bisa jadi jelek untuk penampilannya dan lu menggantungkan nasib seorang komika di atas panggung sama interaksi penonton. Kalau penontonnya yang ditunjuk nggak asik aja Bang. Iya. Berat kan? Apalagi kalau yang ditunjuk penontonnya nggak datang kan. Susah. Belum. Pasti. Ya ini Mas, ya itu lagi ke toilet Pak. Sebelahnya aja iya. Jadi kayak bingung gimana? Atau enggak jangan crowdwork lah. Ripping aja kalau mau. Ya itu kan ada ripping, ada riffing kan. Kalau ripping kan nggak perlu orang ngejawab. Cuma ngecengin aja, bla bla bla, udah selesai. Kalau riffing kan perlu ada jawaban kan dari orang. Itu ripping lah. Ripping itu istilahnya tuh teknik mengomentari kayak mic-nya ngeganggu disebutin. Terus ada penonton yang ngantuk dihajar. Nah, udah sayang aja, nggak perlu ada jawaban dari interaksi dari penonton. Mungkin itu kali.
Iya buat gue ya itu makanya kalau ada kedepannya ada apa challenge kayak gitu, challenge-nya kalau bisa satu challenge semuanya sama gitu, biar jauh lebih bisa ada kesulitannya tuh masing-masing komik kesulitannya sama gitu. Iya. Buat Mukmin Egg Out sama Ambon Egg Out itu kan sorry, tapi di era lo? Iya, gue mah keluar cepet bang, lupa gue. Nggak, karena di Suci 5 pun beda-beda yuk. Nggak, ini makanya kalau mau ngomongin ke depannya sih. Ya kalau beda-bedanya itu, kalau beda-bedanya rule of three sama callback masih bisa dipersiapin bang. Iya. Tapi rule of three sama crowdwork itu terlalu jauh. Nah berarti untuk kedepannya crowdwork nggak usah dijadiin teknik. Iya bisa ya, mungkin lebih kalau baik. mau satu show temanya tuh crowdwork semuanya aja. Iya. Gitu. Cuma kan Kompas bertaruh tuh, ini apa? Ini gue udah modal mahal-mahal nanti nampilnya. Nah, nggak makanya bisa diprediksi. Di crowdwork itu mungkin di 5 besar yang mana tuh komik tampil 2 kali aja. Oh iya. Show 1, show 2 gitu ya. Show 2 gitu. Jadi kayak 4 besar dah. Ini 4 besar dah. Karena menurut gue Yud, orang yang bisa melakukan crowdwork itu Yud, itu udah matang banget Yud. Oke, benar. Orang yang udah punya ketenangan, yang udah jago banget ngerespon sesuatu. Jadi tuh crowdwork tuh itu udah teknik tinggi banget lah itu. Oke, benar. Jadi tuh kalau Ili di pertama langsung temanya kasih challenge itu, iya. pusing. Ya, mendingan ini dah kalau kata Ili, mendingan gue dikasih challenge ini dah melata ada kawan. Ya. Jadi mungkin di 4 besar temanya crowdwork dengan 2 tema. Iya, benar. Enggak, pertama tema apa, yang keduanya crowdwork gitu. Oke. Itu sih kalau improvementnya yang bisa. Tapi yang penting sih editannya juga sih. Oh, Satu, editannya juga. 2, tolong tampilkan semua komentar juri. Itu komentar juri baru ada di akhir bang. Iya. Padahal komentar juri tuh bisa banget bikin penonton belajar stand up, belajar mengapresiasi stand up gitu. Iya. Benar-benar juga. Itu penting juga tuh. Komentar juri, ya. Karena kayaknya dari sebelum-sebelumnya biasa komentar ini jangan komentar juri. Tektokan MC bang, yang biasa lucu banget bang. Itu salah satu yang disayangkan banget sih sebenarnya. Ini teman-teman pasti setuju kalau nonton langsung tuh. Tuh gila banget pecahnya tuh MC tuh. Ini ya dari era ini gue ngomongin zaman gue dulu aja deh. Bang Uus sama Babe kan, MC gue itu penonton ada yang nonton Suci karena yang suka banget sama MC-nya bang. Iya. Lucu banget Uus sama Babe itu. Iya. Almarhum Babe maksud gue. Iya. Itu lucu banget mereka berdua gitu. Habis itu season lu kan siapa tuh hostnya? Hostnya gue. David sama Panji. David Panji iya. Nah pas GJLS sih emang lucu banget dan kayaknya di sebelum-sebelumnya GJLS tuh dapat banyak porsi di tayangan. Sekarang tuh hampir nggak ada porsi GJLS kan di tayangan. Iya. Cuma opening Rispo doang kan yang muncul. Sisanya nggak ada kan? Bener. Padahal itu tayangan itu salah satu primadonanya dari akun Produksi Suci. Akun Suci Kompas tuh ada beberapa potongan yang yang nampilin tektokan GJLS ya? Tektokan GJLS atau enggak openingnya Rispo. Iya. Itu tuh. Itu emang ya teman kalau soal durasi bingung sih. Bingung juga ya kecuali memang Kompas. Jadi Kompas kalau 5 jam aja. Jangan 5 jam juga nih kelamaan. Kita seneng pasti orang nonton GJLS seneng banget. 5 jam orang produksinya cuma 4 jam doang. Sejamnya apaan ngisinya? Jabadi nyanyi. Itu sih. Benar. Kayaknya di Suci yang Yono ya, yang Chris ya. Itu GJLS kan udah. Iya. Itu kan tektokan MC masih udah ada di situ yang Yono, yang si bule itu, si Chris. Nah, sama satu lagi sih pertanyaan gue juga di Kompas. Kenapa di season ini tuh nggak ada bulenya? Karena Kenapa? Gue mikirnya setelah di Suci 9 ada apa ya? 9 ada siapa ya? Bahkan Bang Regi kan lolos di Suci 9 kan yang audisi. Itu ada komika berbahasa bule, si Anieng di 10, si siapa yang Chris. Ani sama Chris di satu season yang sama. Satu season sama ya? Gue pikir tuh memang ada pembaruan. Oh, Kompas mau go internasional. Nah, kenapa Suci itu bukan stand up comedy Indonesia, tapi stand up comedy internasional. Atau apa pertimbangannya atau? Gak ada yang daftar kayaknya pakai bahasa Inggris. Ada yang daftar pakai bahasa Inggris yang season ini? David Simon emang enggak?
Itu kiper Arsenal bang, orang juga Wayne Rooney. udah gak ngeh. Tapi siapa coba yang berbahasa Inggris? Siapa ya? Bahkan Bendanio yang sekarang standar berbahasa Inggris di Suci juga bahasa Indonesia kan dia? Iya, nah itu, oh iya mungkin ya, nggak ada yang daftar kali. Nggak ada yang daftar sih kayaknya. Oke. Tapi kenapa buat lo memang harus ada yang berbahasa Inggris? Iya buat pembeda aja gitu. Okay. Maksudnya apalagi waktu si Nirina bilang ada bahasa Inggris gitu kan. Okay. Berarti kan ya mungkin ini salah satu jalan untuk stand up lebih luas lagi. Iya, mungkin kayak gitu. Kan karena gara-gara si Chris di Suci berapa? Suci 10 sih. 10. Orang Italia nonton. Sebelum ada piala Liga Italia, nonton Suci dulu. Itu makanya. Apalagi improvisasi dari Kompas yang bisa diomongin ya? Menonton sih. Bukan kalau gua. Apa? Tapi ini masalah produksian sih ini nggak bisa kita komentarin. Gua ngerasa komik-komik yang Suci ini kayak dipaksa untuk berkembang secepat mungkin karena untuk nyampe finalnya cepet banget bang. Iya. Kayak ini berapa show? 7-8 show udah final di saat yang season sebelumnya sampai belasan show gitu. Itu kan bagusnya kenapa kalau panjang itu akhirnya komikanya udah kebentuk fanbase-nya yang bikin saat komika keluar dari kompetisi udah ngikat penontonnya. Udah ngikat penonton dan untuk memulai karir di luar kompetisi bekalnya jadi jauh lebih banyak gitu. Cuma ya itu kalau ngomongin produksi ya nggak bisa kita ini sih. Ya kita berharap aja atau ada sponsor yang banyak buat Kompas yang bisa bikin Suci panjang. Atau gini Yud, Suci bolehlah pendek durasi cuman buat di TV aja. Oh, lo TV YouTube-nya aja. Nah, YouTube itu bebasin deh tuh YouTube-nya. Pakai membership. Yakin gue banyak. Jangan, kita susah nontonnya. Enggak, tapi gue setuju. YouTube yang YouTube misal di tayangan kan 2 jam. Kalau kata tayangan 2 jam terus bareng-barengin iklan jadi cuma 100 menit lah. Iya. Nah, yang di YouTube-nya kasih 2,5 jam membership orang bayar bang, yakin gua. Bener. Itu saran kita buat tim Suci anjay. Anjay, udah ada lagi yang mau diomongin? Udah itu aja yang mau kita obrolin di episode Pandit kali ini dan jangan lupa teman-teman ada webinar tanggal 14 Juni nanti, jadi ikutan daftar, linknya ada di deskripsi video. Dan kita ada juga Saweria, linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu lagi di episode Suci 13. Kepanjangan nanti kita hiatus ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.